Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam pertemuan kita untuk mempelajari pelajaran matematika ya. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kira-kira sekarang kita akan mempelajari apa ya? Coba kalian ingat-ingat kembali. Ya, kita masih mempelajari tentang bilangan bulat, namun kita akan lanjutkan dengan operasi hitung selanjutnya, yaitu mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dalam mempelajari operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, ada beberapa hal yang harus kalian ingat dengan baik. Pada perkalian, apabila bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya juga positif. Apabila bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Demikian juga pada pembagian. Jika bilangan positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya juga positif. Nah, coba perhatikan tanda-tanda pada bilangan yang kalian hitung. Nah, apabila tanda kedua bilangan sama, maka hasilnya positif. Nah, kemudian jika bilangan positif dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Jika bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Demikian juga pada pembagian. Nah, jadi dapat kita lihat ya, jika kedua bilangan yang kalian kalikan atau kalian bagi memiliki tanda yang berbeda, maka jawabannya adalah bilangan negatif. Contoh soal 7 dikali 7 sama dengan 49. Positif dikali positif, hasilnya juga bernilai positif. Negatif 6 dikali negatif 5 sama dengan 30. Negatif kali negatif sama dengan positif. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Bilangan positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Negatif 42 dibagi negatif 6 sama dengan 7. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contoh berikutnya, untuk bilangan beda tanda hasilnya negatif. Negatif 8 dikali 9 sama dengan negatif 72. Negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif. 8 dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 40. Positif dikalikan negatif sama dengan negatif. Berikutnya untuk pembagian, negatif 68 dibagi 8 sama dengan negatif 8. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. 36 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 9. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Tanda hasilnya negatif. Kita lanjut dengan latihan soal. Tentukan hasil dari operasi hitung berikut ini. A. 9 kali negatif 8. B. Negatif 5 kali negatif 10. C. Negatif 48 dibagi negatif 3. D. 54 dibagi negatif 9. Ingat, bilangan yang bertanda sama hasilnya positif, sedangkan yang bertanda beda hasilnya negatif. Untuk yang A, 9 dikalikan negatif 8 hasilnya negatif 72. Negatif 5 dikalikan negatif 10 hasilnya 50. Negatif 48 dibagi negatif 6 hasilnya 8. 54 dibagi negatif 9 hasilnya negatif 6. Selanjutnya, yang akan kita pelajari di bab 1 mengenai bilangan bulat adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jadi, masing-masing operasi hitung memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama adalah sifat penjumlahan. 3 ditambahkan dengan negatif 5 sama dengan
negatif 2. Kemudian bagaimana jika kita balik? Negatif 5 ditambahkan 3. Hasilnya juga sama, yaitu negatif 2. Nah, dari sana dapat kita simpulkan bahwa 3 ditambah negatif 5 memiliki hasil yang sama dengan negatif 5 ditambahkan 3. Ini menunjukkan salah satu sifat penjumlahan, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Untuk A dan B bilangan bulat, maka A tambah B hasilnya sama dengan B ditambahkan A. Selanjutnya, masih sifat penjumlahan, 5 ditambah 7 tambah 2, jadi 7 tambah 2 dihitung terlebih dahulu, 5 tambah 9 sama dengan 14. Kemudian, kita rubah sekarang, 5 tambah 7 diselesaikan terlebih dahulu, baru ditambahkan 2, ternyata hasilnya juga sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penjumlahan memiliki sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B, dan C bilangan bulat, maka A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Selanjutnya, 3 kali 6 tambah 2 sama dengan 24. Kita jabarkan dengan 3 kali 6 ditambah 3 kali 2 juga hasilnya sama. Berarti hal ini menunjukkan penjumlahan memiliki sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jika A, B, C bilangan bulat, maka A kali B tambah C hasilnya sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan? Coba kalian pikirkan, apakah semua sifat yang dimiliki penjumlahan juga dimiliki oleh pengurangan? Jadi, pengurangan hanya memiliki sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 3 dikalikan 6 kurangi 2 hasilnya adalah 12. Sedangkan jika kita jabarkan 3 kali 6 dikurangi dengan 3 kali 2 ternyata hasilnya juga sama. Jadi pengurangan hanya memiliki sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jika A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A dikalikan B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Bagaimana dengan operasi hitung selanjutnya, yaitu mengenai perkalian. 3 dikalikan dengan negatif 5 sama dengan negatif 15. Negatif 5 dikalikan 3 juga memiliki hasil negatif 15. Jadi, 3 dikalikan negatif 5 sama hasilnya dengan negatif 5 dikalikan 3. Masih ingat enggak kalian? Pada waktu kita belajar sifat penjumlahan, sifat apa yang ditunjukkan oleh perkalian? Jadi, sifat perkalian sama dengan sifat penjumlahan, yaitu memiliki sifat pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Masih tentang perkalian, jadi 5 dikalikan 2 kali 4 sama dengan 40. 5 dikali 2 dikalikan 4 sama dengan 40. Jadi memiliki hasil yang sama. 5 dikalikan 2 kali 4 hasilnya sama dengan 5 kali 2 dikalikan 4. Nah, hal ini menunjukkan perkalian memiliki sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Jadi sama seperti pada penjumlahan. Untuk operasi hitung pembagian tidak memiliki sifat-sifat khusus tertentu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tugas. Sebelum mengerjakan tugas, jika terdapat hal yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan ya. Nah, tugas ini silakan dibuat langsung pada buku paket matematika yang kalian miliki. Jangan lupa selalu jawab tugas dengan baik.
Sekian dulu ya anak-anak pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi, berolahraga yang teratur, jaga jarak, dan gunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa.